Inilah daftar 4 perusahaan yang disegel lantaran terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir bandang Sumatera. Kementerian Lingkungan Hidup KLH telah memasang papan segel pengawasan serta garis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH di area operasi masing-masing perusahaan tersebut. Tindakan ini merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum lingkungan setelah muncul indikasi kuat bahwa aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan terhadap 4 perusahaan besar yang beroperasi di kawasan terdampak. Terhadap 4 perusahaan yang sudah dipasang segel papan pengawasan dan PPLH lain antara lain Aginjort, PLTA, Perpen 3, dan Sago Nauli. Ujar Rizal Irawan kepada Tribunnews.com, Senin, 8 Desember 2025. Rizal menambahkan, selain dihentikan sementara, keempat perusahaan tersebut juga diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut dihentikan kegiatan operasional sementara dan diperintahkan untuk audit lingkungan, tegasnya. KLH secara total melakukan pemeriksaan terhadap 8 korporasi di Pulau Sumatera yang terindikasi berkontribusi pada banjir bandang dan longsor. 4 perusahaan diperiksa pada Senin, 8 Desember 2025, yakni PT Aginjort Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk, TPL, PT North Sumatra Hydro Energy, NSHE, dan PT Sago Nauli Plantation. Sementara 4 lainnya diperiksa pada Selasa, 9 Desember 2025, yaitu PT Pahe Julu Mikrohidropor, PT Seoul Geothermal Indonesia, PT PN3 Batang Toru Estate, serta PT Multi Siboga Timber. Menurut Rizal, hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan secara masif untuk keperluan PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan perkebunan sawit yang memperbesar tekanan pada daerah aliran sungai, DAS. Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar, katanya. 3 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi daerah terdampak banjir bandang dan longsor beberapa hari terakhir. Salah satu sorotan publik adalah banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Hasil penyelidikan di Tipiter Barreskrim Polri mengungkap adanya aktivitas ilegal logging di hulu Sungai Tamiang, Aceh, serta kegiatan pembukaan lahan atau land clearing. Illegal logging adalah kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah, tanpa izin resmi, atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas ini diduga menjadi penyebab utama kayu gelondongan terbawa banjir di 3 provinsi tersebut. Informasi awal, di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas ilegal logging dan land clearing oleh masyarakat, kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni, kepada wartawan, Selasa, 9 Desember 2025. Dari penyelidikan, diketahui aktivitas ilegal logging ini dilakukan dengan mekanisme panglong. Kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit. Pada pembukaan lahan, kayu besar sering dipotong kecil agar mudah terbawa saat banjir, ujarnya. Irhamni menambahkan bahwa sebagian besar penebangan terjadi di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh, dan mayoritas tidak berizin serta kayunya bukan jenis kayu keras. Saat ini, pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait aktivitas ilegal tersebut. Akan dilaksanakan pengiriman 1 tambahan tim untuk dilaksanakan proses penyelidikan di wilayah Sungai Tamiang, Aceh. Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, tambahnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut bahwa tim akan bergerak dari hulu sampai hilir untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan tersebut. Khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran, urainya. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengungkap asal-muasal kayu tersebut. Menhub menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan dan Polri telah menandatangani MOU untuk kolaborasi menjaga hutan Indonesia. Kami berharap sekali lagi nanti kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal-muasal kayu tersebut
dan tentu apabila ada unsur pidananya, akan kita tegakkan bersama-sama, ucapnya. Menurut Menhut, kekhawatiran publik beberapa hari pasca banjir fokus pada asal-usul kayu yang terbawa arus. Data awal telah dikumpulkan melalui penerbangan drone ke daerah terdampak. Sementara untuk mengetahui anatomi kayu, Kementerian Kehutanan memanfaatkan teknologi bernama AICO, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal-muasal kayu itu berada, tutup Menhut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.